Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kasus tentang PRT yang nuntut ganti rugi majikannya karena melakukan hal tak senonoh terhadapnya. Kalau kemarin kita bahas tentang kasus Mbak PL yang nuntut ganti rugi kepada majikannya. Bagaimana kalau kasus ini kita membicarakan Mbak Indonesia yang kerja di Hongkong ini nuntut gaji majikannya atau ganti rugi atas kasus asusila, pelanggaran asusila yang dilakukan oleh majikannya. Gimana dengan kasusnya? Pelajarannya bagaimana nantinya? Simak videonya sampai habis. Oke, panggil aja namanya Mbak Mawar, usia 30-an ya, mencoba keberuntungan bekerja di negara Hongkong ini. Dan Mbak Mawar ini mungkin terinspirasi tetangganya dan juga teman-temannya yang sukses bekerja di negara Hongkong. Namun ia nggak tahu bahwa betapa kerasnya kerja di negara ini. Nggak hanya masalah pekerjaan, namun juga orang-orangnya ya. Dan ia memulai masuk di rumah majikannya sekitar September 2020-an. Dan kemudian ia sudah datang atau tiba di agensi dan diambil oleh majikan laki-lakinya ya. Dan majikan laki-lakinya ini sudah tertera nama dia, kemudian alamat dia, dan juga berapa besar sih gaji yang harus ia terima untuk bekerja di majikan tersebut. Nah, setelah diambil, mbaknya ini sampailah di rumah majikannya ya, dan ia tahu bahwa di rumah itu hanya majikan laki-lakinya yang tidak memiliki anak ataupun istri. Jadi semacam orang single ya. Oke, hari pertama kerja dan tiba, ia langsung disuruh membuka pakaiannya oleh majikan laki-laki dan menyuruh untuk memenuhi hasratnya dia. Jadi langsung hari itu juga diminta. Namun mbak ini menolak melayani majikan laki-laki dan bahwa dia mengancam bahwa akan melaporkan majikan laki-lakinya ketika ia dipaksa melayani. Namun majikan laki-laki ini tidak takut ketika si mbak ini mengancam bakal melaporkan. Malah majikan laki-laki ini mengancam balik akan melakukan interminit kepada si mbaknya ini. Nah, hal apa aja sih yang dilakukan majikan laki-lakinya terhadap mbaknya sampai mbaknya ini melaporkan ke pengadilan atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh majikan laki-laki? Oke, yang pertama, walau udah ditolak, majikan ini tetap melakukan grepe-grepe, dan ini terjadi pas mbaknya ini sedang tidur ya. Kemudian diajak main kuda-kudaan oleh majikannya. Jadi mbaknya ini tidur di dalam kamar, tetap aja dipaksa untuk melayani nafsunya. Oke, yang kedua, si majikan laki-laki ini juga memamerkan burung kepada si mbaknya ya. Biasa kalau memamerkan burung, siapa tahu mbaknya ini tergoda dan mau istilahnya adalah main kuda-kudaan. Namun mbaknya tetap melakukan penolakan ya. Kemudian yang ketiga, mbaknya ini juga di sama majikannya karena mbaknya ini tidak menuruti kemauan bos laki-laki. Jadi selain hal tak senonoh, ini juga melakukan semacam ini kepada mbaknya. Nah, hal yang keempat yaitu mbaknya ini pernah dikunci selama 2 malam di kamar mandi, sekali lagi karena ia menolak melakukan hubungan intim kepada atau sama si majikannya ya. Kemudian yang keenam ya, ini juga dipak ya, mulai diketuk pakai sapu oleh juragannya ya, karena nggak mau melayani. Nah, jadi banyak banget hal yang dipaksa ya,
oleh majikannya kepada mbaknya. Kemudian yang terakhir dipaksa juga membuka baju itu hari. Tapi sekali lagi mbaknya ini tetap menolak karena ada serentetan tadi perlakuan yang dilakukan majikan laki-laki terhadap mbaknya ya. Oktober ia langsung minta pulang ke Indonesia. Jadi September ia ini masuk, Oktober langsung pulang ke Indonesia, artinya tidak mau meneruskan kembali ya. Nah, kemudian pada 3 Oktober 2020 ini langsung mbaknya ini setelah pas pulang ke Indonesia tapi juga melaporkan hal ini ke sebuah lembaga, dan di situ atas bantuan hukum ini minta pendampingan pengacara untuk up kasusnya ke pengadilan. Nah, di situ terdakwa ini dituntut atas pasal 1 tuntutan ganti rugi, kemudian juga harus meminta maaf terhadap mbak atau PRT-nya dengan secara kertas ya. Harus ada tulisan atau secara tertulis adanya permintaan maafan karena melukai perasaan si mbaknya. Dan ini juga ya memaksa dan melakukan kekerasan ini juga masuk di dalam tuntutan. Jadi tidak hanya pelanggaran asusila namun juga menyakiti mbaknya, ini juga masuk kasus ya. Dan tuntutan ganti 300.000 lebih Hongkong dolar. Nah, kenapa kita membahasnya? Karena tahun 2022 kemarin sekitaran bulan Juni Oktober ini sidangnya masih berlanjut ya, dan belum ada keputusan finalnya bagaimana. Nah, kok bisa sih padahal dari tahun 2020 loh sampai saat ini kok belum ada kejelasan? Ya seperti itu ya hukum atau pengadilan ketika ada sebuah kasus ya, ini butuh ibaratnya waktu karena kasus itu nggak hanya satu, nggak hanya dua, jadi pasti kasusnya banyak ya. Jadi kita doakan semoga mbaknya ini mendapatkan hak-haknya. Dan sekali lagi peringatan buat kawan-kawan semuanya, kalau cari majikan ingat, kalau Anda tidak mau melayani, usahakan tidak menerima jika majikan Anda ini hanya majikan cowok saja. Jadi betapa pentingnya Anda ini ngecek yang namanya kontrak kerja, dan ketika wawancara ini harus ditanyakan dengan jelas Anda tinggal dengan siapa, terus gajinya berapa, ini juga tanyakan dengan jelas biar Anda ini tidak menyesal nantinya ya. Jadi intinya kalau cuma satu majikan laki-laki apalagi masih muda, usahakan untuk ditolak karena ini bisa berakibat fatal. Nah, hal seperti ini ada juga loh ya, kawan-kawan yang cuman majikan single atau laki-laki, tapi plus sekali lagi nggak masalah kalau Anda memang bersedia, suka sama suka. Hukum di Hongkong ini nggak melarang loh ketika sama suka tidak masuk istilah dengan pemaksaan suatu hubungan, jadi sah-sah saja ya. Jadi sampai saat ini Mbak Mawar ini di Indonesia dan masih menunggu hasil dari persidangan atas kasusnya ya. Jadi memang bukan waktu yang singkat ketika kawan-kawan ini mengajukan kasus di pengadilan. Jadi kawan-kawan usahakan harus memiliki bukti. Kalau udah ada bukti dipastikan menang ya, dan semoga memang Mbak Mawar menang karena memang buktinya valid banget. Dan aku rasa pemerintah pengadilan Hongkong ini kalau soal kasus seperti ini itu bagus ya. Kalau memang nggak berbohong ya pasti menang itu. Cerita dari Mbak Mawar kita akhiri sampai di sini. Jadikan pelajaran dan doakan semoga Mbak Mawar ini menang di dalam pengadilan ya. Karena yang aku baca kasusnya ini kasihan banget, sampai 2 hari 2 malam ia harus tidur di kamar mandi karena tidak mau melayani si juraganya ya.
Itu aja kasusnya, semoga bermanfaat. Channel Induri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.